Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai botol kecil yang isinya makanan. Itu sesuatu makanan yang lezat sekali. Dan tentu saja saya sangat menikmatinya makanan ini. Saudara-saudari yang terkasih, nikmat sekali. Saya teringat ketika saya masih kecil, dulu ada seorang nenek tua yang sangat ditakuti karena tiap orang cerita tentang nenek itu sesuatu yang menakutkan. Hati-hati nanti kalau kamu dikasih makanan sama nenek itu, kamu nanti diculik, kamu nanti direbus, dan kamu sudah habis. Maka jangan dekat-dekat rumahnya. Memang nenek itu sederhana, rambutnya karena sudah sepuh, sudah tidak diatur lagi, kadang mengurai, mungkin membuat takut. Kemudian dia tinggal sendiri dan rumahnya berdinding bambu, alasnya adalah alas dari tanah. Kemudian ada semacam tungku-tungku yang kalau dia masak dengan kayu bakar. Saya masih ingat nenek itu kemudian selalu berkegiatan sendiri, mencari kayu bakar ke sana kemari, dan kemudian kalau ada makanan dibagi kepada tetangganya, khususnya anak-anak yang mau menerima makanan itu. Maka kemudian ditakutkan, diceritakan sama sesama teman anak-anak. Hati-hati, mak lampir, hati-hati, itu wewe kumbe, dan seterusnya. Tentu saja orang-orang menjadi takut. Saya baru sadar bahwa memang nenek itu suka pada anak-anak. Dia jauh dari keluarganya, hidup sendiri, tidak pernah ditengok, maka dia senang kalau sudah punya makanan bisa dibagi anak-anak. Dulu sering menggoreng bakwan, atau bahasa kerennya sekarang bala-bala. Itu kemudian kadang siapa yang mau minta dibaginya. Karena itu orang-orang yang mendengar cerita itu menjadi takut main ke situ. Padahal kalau main ke situ pasti diberi makanan yang berlimpah. Saudara-saudari yang terkasih, ketika saya mendengarkan Injil hari ini, Injil yang berbicara tentang Hana, anak Fanuel, seorang nabiah atau nabi perempuan, itu saya awalnya teringat tentang nenek tadi yang kemudian kelihatan hidupnya aneh. Hana ketika Yesus dipersembahkan di bait Allah, itu juga datang di bait Allah. Dia anak Fanuel dari suku Asyer. Hana ini pernah menikah dan hidup bersama suaminya selama 7 tahun. Angka 7, ingat dalam kitab suci itu artinya angka yang agak longgar, tidak terbatas, atau hitungan tak terhingga. Maka 7 tahun setelah itu dia hidup menyendiri, menjadi janda, dan sudah usianya 88 tahun, 85 tahun. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya yakin dia hidup dengan suaminya tidak hanya 7 tahun, yang seperti dikatakan itu mungkin angka 7 yang agak longgar. Dan kemudian setelah dia menjadi tua, dia mengkhususkan hidupnya di bait Allah. Hampir 24 jam dia tinggal di bait Allah, kemudian mendengarkan tanda-tanda kalau Mesias datang. Dia seorang yang selalu menantikan kehadiran Mesias yang sudah diramalkan secara viral pada waktu itu, bahwa Mesias akan datang dan semua bangsa Israel menanti-nantikan. Maka dia seperti orang Israel kebanyakan. Ada yang mengatakan apiru. Apiru itu ternyata artinya macam-macam. Ada yang diartikan, konotasikan dengan
suku Ibrani, tetapi ada juga yang mengatakan lebih besar dari suku Ibrani itu sendiri atau bangsa Israel. Karena itu maka kelompok umum yang masyarakat umum kebanyakan, karena dalam sejarah kebanyakan orang hanya mengenal tokoh-tokohnya, Abraham, Iskak, Yakub, Nabi Musa, Nabi Nuh, tetapi siapa person-person orang penduduk di atas yang mengikuti mereka tidak pernah tercatat, hanya mungkin jumlahnya. Maka kaum ini, kaum biasa ini, orang Ibrani, Apiru, yang kemudian mencoba mencari bagaimana Tuhan itu menjanjikan Mesias, itu sangat menantikan mereka. Seperti salah satunya Hana ini. Maka kemudian ketika Yesus dibawa ke bait Allah, Hana bercerita tentang anak Yesus itu yang sungguh-sungguh dia nanti-nantikan. Lalu kemudian Maria dan Yusuf membawa pulang anak itu kembali ke Nazaret untuk dididik secara atau tinggal bersama untuk tumbuh kemudian semakin dewasa. Dan saudara-saudari, Hana merasa bersyukur berjumpa dengan bayi Yesus tadi. Saudara-saudari yang terkasih, ketika orang seperti Hana sudah mendedikasikan diri untuk menanti-nanti kedatangan Mesias, maka seluruh hidupnya dicurahkan untuk penantian itu. Dia tidak mau berbuat sesuatu yang menghambat atau berpikiran yang menghambat untuk kaburnya datang atau kabar gembira datangnya Mesias itu. Maka dia tidak pernah lepas dari mati raga, dari puasa, dari doa-doa. Dia hanya fokusnya kepada Mesias yang dinanti-nantikan seluruh bangsa pada waktu itu. Kemudian dia, kalau dalam bahasa kita mungkin di dalam kesibukan, sudah mengurangi kesibukannya. Walaupun dikatakan topo ngerame, berpuasa dalam kehidupan sehari-hari, berpuasa dengan segala kesibukan, tetapi dia juga sudah mulai mengurangi itu dan fokus pada kegiatan doa-doa di bait Allah. Dalam usia 85 biasanya orang lebih memilih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih memilih fokus kepada Tuhan, dan kemudian menantikan tanda-tanda kapan penyelamatnya akan menjemputnya. Tanda-tanda akan datang. Maka saudara-saudari yang terkasih, salah satu cara supaya kita semakin tekun dan peka akan kedatangan Mesias, kita perlu mengolah diri. Kita perlu mendekatkan diri pada Tuhan, memupuk dengan, kalau saya mendengar ajaran-ajaran dari para guru agama untuk penyejuk iman, bina iman anak, itu dikatakan bahwa semakin banyak berdoa, semakin banyak berderma, dan semakin banyak mati raga. Saya rasa 3 kunci itu yang sering dinyanyikan oleh anak-anak bina iman kita, itu menjadi sesuatu patokan bagi kita untuk semakin fokus hidup kita kepada kedatangan Mesias. Doa, derma, dan mati raga, dan disitulah kita akan mencoba melihat keajaiban Tuhan, dan di balik itu akan menemukan sesuatu yang kita rindu-rindukan. Saudara-saudari, mari kita meneladan Hana di dalam mempersiapkan diri kita untuk mendapatkan Mesias yang kita nanti-nantikan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.